Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Alfiatmaja, NIM 2212006, Program Studi Teknologi Informasi Universitas Mulia. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan SWRE PTSA Final Exam, yaitu untuk mendapatkan nilai UAS pada mata kuliah routing dan switching. Oke, berikut ini adalah uh, yang harus dikerjakan. Kita punya topologinya di sini, kemudian ada addressing table dan soalnya. SWRE Final PT Skill Assessment PTSA. Beberapa hal yang harus dilakukan. Jangan menekan tombol kembali pada browser. Kemudian jangan menutup paket tracernya. Kemudian klik submit untuk menyimpan. Oke, kemudian assessment objektifnya part pertama adalah membangun networknya. Part kedua adalah configure initial device, mengkonfigurasi device-nya, kemudian configure network infrastruktur. Terus kita juga mengkonfig infrastruktur jaringannya, termasuk VLAN, trunking, dan Ether channel. Dan yang terakhir, part 4 adalah configure host support. Baik, langsung saja ke part pertama, yaitu kita membangun jaringannya. Nah, kita harus menyusun jaringannya sesuai dengan topologi yang sudah disediakan. Langsung saja kita susun. Nah, kita taruh PCA di sini, kemudian PCB di sini, PCA, PCB, switch A, router dulu paling atas, kemudian switch 1, switch 2. Oke. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel copper straight through dari G000 G000 yang mana? Nah, ini dia. G001 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 ke F05 F05 pada switch 1 pas Ethernet 05. Setelah itu F01 switch 1 ini bisa diperbesar untuk. Nah, bisa diperbesar. F01 pada switch 1 pas Ethernet 01 ke pas Ethernet 01 switch 2. Selanjutnya pas Ethernet 02 dari switch 1 ke fast Ethernet 02 switch 2. Oke, selanjutnya F06 ke PCA. F06 06 ke PCA RS ke fast Ethernet 0 pada PCA. Selanjutnya adalah F018 fast Ethernet 18 ke PCB. Fast Ethernet 18, 16, 18 ke PCB. Oke. Nah, untuk konfigurasi setiap perangkat ini kita harus menggunakan kabel konsol yang terhubung ke PCA. Jadi kita konfigurasi perangkat router, switch, dan lainnya ini dari PCA. Nah, kita konekkan dulu melalui slot konsolnya, konsol. Kemudian kita koneksikan ke PCA pada port RS232. Oke. Nah, untuk penyusunan jaringan awal sudah selesai. Kita lanjut ke part 2, konfigurasi device. Kita konfigurasi device. Kita konfigurasi dulu router satunya. Configure basic setting. Configure router 1 hostname. Configure appropriate MOTD banner. Oke.
kita sebelumnya harus menyalakan perangkatnya dulu. Belum, kita nyalakan. Oke, routernya sudah menyala, kemudian switch sudah menyala, komputernya kita nyalakan dulu. Setelah itu kita masuk ke terminal. Oke, tunggu, perangkatnya masih booting, enter. Nah, kita sudah bisa mengkonfigurasi router 1. Untuk konfigurasi dasar kita lakukan konfigur terminal. Router. Oh iya, saya lupa. Ini harus di enable dulu. Enable. Nah, baru konfigur terminal. Oke. Setelah itu kita masukkan no IP domain lookup. Setelah itu kita masukkan apa tadi? Hostname-nya router 1. Hostname R1 sesuai dengan topologi. Oke, setelah itu kita masukkan banner MOTD-nya. Banner MOTD agar akses tidak diizinkan. Jika sudah, kita lanjut ke bagian B, configure password security. Configure the console password dan enable connection. Konfigurasi dan nyalakan secret password, enkripsi, text password, kemudian set minimum length and newly created password to 10 karakter. Selanjutnya kita lakukan itu. Pertama, masuk ke line console 0. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kita masukkan saja Cisco Console. Setelah itu kita login dulu, lalu exit. Kemudian kita nyalakan secret passwordnya. Kita samakan saja secret passwordnya, enable secret. Tadi Cisco Console. Kemudian kita nyalakan password encryption-nya. Service password encryption, enter. Kemudian kita set minimum length-nya sebanyak 10 karakter. Jadi kita security password length min strip length 10. Enter. Nah, lanjut ke bagian C. Kita konfigurasi SSH-nya. Buat administrative user dan di dalam local user database. Username-nya admin, encrypted password-nya admin 1 pas. Configure the domain name as ccnaptsa.com. Create an RSA crypto key with a module of 1024 bits. Pastikan secure version SSH digunakan. Kemudian konfigurasi VTY lines untuk menautentikasi login ke
lokal user atau database, kemudian konfigurasi VTY lines untuk menerima koneksi lewat SSH. Oke, kita masukkan username-nya dulu. Username, admin, kemudian secret-nya admin 1 pas. Enter. Kemudian kita masukkan IP, domain name, IP domain name-nya ccna-ptsa.com. Enter. Kemudian masukkan RSA crypto-nya, crypto RSI generate RSA 1024. Oh, kita harus masukkan dulu crypto key generate RSA, enter, baru 1024. Generating keyvalue exportable, oke. Setelah itu kita masukkan SSH version SSH, oh salah, IP SSH version 2. Oke, setelah itu masuk ke line PTY 015, kemudian login lokal untuk login ke lokal database, kemudian untuk memastikan hanya menerima koneksi SSH, masukkan transport input SSH, enter, kemudian exit. Nah, sudah selesai step 1, kita lanjut ke step 2. Configure router interface. Configure R1 with a loopback interface. Configure the loopback 0 with IP versi 4 dan IP versi 6. Addressing according the addressing table. Addressing table-nya yang ini. Kemudian siapkan router untuk dikonfigurasi dengan IP versi 6 address di interface-nya. Gunakan informasi dari addressing table. Interface should be configured with IP v4 dan v6 addressing. Seluruh address interface harus menggunakan FE80.2.21 sebagai link lokal address-nya. Gunakan VLAN table untuk membuat VLAN membership kepada sub interface. Pastikan konfigur native VLAN interface, kemudian konfigurasi deskripsi untuk semua interface. Ya. Baik, kita lakukan itu. Pertama, masuk ke mana tadi? Ini dia. Kita masuk ke interface loopback 0. Enter. Kemudian masukkan deskripsinya. Description-nya loopback. Enter. Kemudian IP address-nya. IP address. Kita lihat di sini IP address-nya. Nah, ini loopback. Kita masukkan IP address 265.165.201.1 spasi. Masukkan ininya subnet masknya 255.255.224. Bentar. Oh, ada yang salah. IP address 209.
Apa yang salah ini? Kita cek. Oh, itu ada yang salah. IP address 209 titik berapa tadi? 165.201.1. Tapi 255.255.255.224. Enter. Nah, ini sudah bisa. Kemudian IPv6-nya yang ini. IP V6 address kita masukkan 2001.2 db8.2 acad.2 209.2.2 kemudian prefixnya 64. Nah, jika sudah kita masukkan IPv6 address, kita masukkan yang FE8 yang ini. Oh, hilang. FE80.2.21, kemudian kita tambahkan link lokal. Link enter. Jika sudah, kita ke yang B, configure router subinterface-nya. Kita konfigurasi router subinterface-nya. Pertama kita lakukan IPv6 unicast routing. Kemudian kita masuk ke interface G001.2. Interface G001.2 kita masukkan encapsulation.1q2 karena kita akan menggunakan ini sebagai jalur VLAN 2. Kita masukkan description-nya, ini adalah bytes. Kemudian kita konfigurasi IP address-nya. IP address-nya yang ini 10.19.8.1. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.192. 192. Kemudian masukkan IPv6 address-nya. IPv6 ini bisa di copy saja nggak? Copy, paste di sini, enter. Oh, ini salah. Oh, lupa address-nya. Address, paste, enter. Kok masih nggak bisa? IPv6 address. Oh, ada spasinya. 64, enter. Nah, sudah bisa. Kemudian yang bawahnya IPv6 address, tulis manual saja. FE80.2.21 link lokal, enter. Setelah itu kita exit. Kita lanjut ke subinterface yang 3. Interface G001.3. Kemudian masukkan encapsulation.1q3. Kemudian description-nya Tricast. Enter. Kemudian IP address-nya address yang ini kita copy, kita pastekan. Kemudian subnet masknya /27 itu 255.255.224. Enter. Kemudian IPv6 address, masukkan bawahnya, enter. Copy, pastekan di sini, paste. Kita /64, enter.
kemudian IPv6 address FE80.2.21 link lokal, enter. Setelah itu kita exit, lanjut ke VLAN 4 untuk manajemen, interface G001.4. Saya lihat rekaman saya, apakah muka saya bergerak? Oh, bergerak. Oke. Selanjutnya, bentar. Kemudian encapsulation.1q4, kemudian description-nya manajemen, enter. Kemudian IP address 10.19.8.97, kemudian 255.255.248. Setelah itu IPv6-nya, IPv6 address yang ini, copy, paste, hilangkan spasinya, kemudian IPv6 FE80.2.21 link lokal, enter. Oke. Kemudian native VLAN nomor 5 ini sub interface-nya nggak ada, jadi kita langsung ke native VLAN saja. Exit, kemudian interface G001.6, enter. Kemudian encapsulation.1q6, kemudian description-nya native, enter. Exit. Kemudian interface G001, enter. Kita nyalakan interface-nya no shutdown, enter. Nah, di sini sudah terlihat VLAN-VLAN-nya menyala. Oke. Nah, selanjutnya ke step 3. Step 3 adalah konfigurasi switch 1 dan switch 2 dengan basic setting device hardening. Oke. Kita konfigurasi dulu switch 1. Configure basic setting on switch 1 dan switch 2. Prevent switches from attempting to resolve incorrectly. Enter command as domain names .int. Konfigurasi switch 1 atau switch 2 hostname, kemudian konfigurasi MOTD banner ke kedua switch. Konfigurasi device hardening on switch 1 dan switch 2, konfigurasi konsol password dan aktifkan koneksi, konfigurasi dan nyalakan secret password, enkripsi, kemudian konfigurasi SSH di switch 1 dan switch 2, kemudian buat administrative user, username-nya admin 1 pas seperti yang di router tadi. Ya, masih sama konfigurasinya. Sebelum kita konfigurasi switch, kita harus memindahkan kabel konsolnya dari router ke switch. Kita inspect rear dulu. Nanti di sini akan terlihat. Inspect rear.
Nah, ini dia konsolnya, kita pindahkan dari konsol router ke konsol switch. Oke. Setelah itu kita konfigurasi switch 1 masuk ke terminal. Oke. Nah, sekarang sudah switch. Sekarang kita sudah bisa konfigurasi switch. Kita enable dulu. Enable. Kemudian figur terminal. Enter. Setelah itu kita masukkan no IP domain lookup, enter, kemudian kita ubah namanya hostname-nya menjadi S1, enter, kemudian banner MOTD-nya apa tadi yang di router? Akses tidak diizinkan. Setelah itu, oh ya, kita ke switch 2. Silang dulu, inspect rear, pindahkan, masuk ke terminal lagi, oke. Pada switch 2 kita seperti switch 1 tadi, enable dulu, kemudian configure terminal, kemudian no IP domain lookup, enter, kemudian banner MOTD-nya akses tidak diizinkan. Nah, setelah itu kita konfigurasi yang bagian B-nya, kita masukkan line konsol 0, kemudian passwordnya. Kalau yang router tadi Cisco console, enter, kemudian kita login, exit, kemudian kita masukkan secretnya, enable secret, kita samakan aja biar nggak lupa, Cisco console, enter, kemudian masukkan service password encryption, enter. Kita balik ke switch 1, balik ke switch 1, kita masukkan line, sebenarnya konfigurasinya sama saja, ada salah, 0, kemudian password Cisco console, baru salah, no password Cisco console, enter, kemudian kita masukkan login, kemudian exit, kemudian enable secret, kemudian service password encryption. Oke, sudah. Setelah itu kita ke yang C, SSH, pasang admin user, sama seperti router tadi. Kita masukkan username admin, kemudian secretnya adalah admin one pass, kita enter, kemudian IP domain name-nya ccna-ptsa.com, kemudian kita masukkan RSA kriptonya, crypto key generate RSA, enter, 1024, enter. Setelah itu SSH-nya IP SSH version 2,
enter, IP SSH version 2. Setelah itu line PTY 015, kita masukkan login lokal. Kemudian agar hanya koneksi SSH, kita masukkan transport input SH exit. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi hal yang sama pada switch 2. Belum pindah. Oke. Sudah pindah, kita konfigurasi lagi. Nah, username admin, enter. Secret admin 1 pas. Kemudian masukkan IP, domain name, ccna ptsa.com. Oke, setelah itu kita masukkan crypto key generate RSA ter mas. Oh, kita belum konfigurasi hostname pada switch 2. Kita lihat. Oh ya, kita belum konfigurasi awalnya. Hit. Kemudian, oh sudah. Configure terminal, enter. Kemudian no IP domain lookup. Kemudian hostname-nya S2. Kemudian banner. Oh, ini sudah banner MOTD-nya. Kita hanya kelupaan merubah hostname-nya saja. Berarti kita lanjut ke crypto key generate RSA, enter 1024. Oke, kita masukkan IP SSH version 2, kemudian line PTY 015 kurang line PTY 015, enter, kemudian login lokal, kemudian transport SSH input SSH, kemudian exit. Oke, kita lanjut ke step 4. Configure SPIs di S1 dan S2. Konfigurasi. Gunakan informasi pada addressing table SPI-nya yang ini. Oke. Jadi ada VLAN 4 SPI S1, ada yang S1, ada yang S2. Nah, ini kita ada di S2, kita konfigurasi yang S2 dulu. Masuk interface VLAN 4, enter. Kemudian IP address-nya masukkan 10.19.8.99. Subnet mask-nya 255.255.255.248 karena prefixnya 29. Enter, kemudian description-nya interface management. Interface untuk manajemen, ini besar.
interface, manajemen interface deh pakai bahasa Inggris. Manajemen interface. Enter. Kemudian no shutdown. Enter. Exit. Setelah itu IP default gateway-nya 10.19.8.97. Enter. Nah, kita ke switch 1. Di sini. Oke, sudah di switch 1, masuk ke terminal. Oke, kita masukkan interface VLAN 4. Enter. Kemudian IP address-nya 10.19.98.255.255.245.248. Enter. Kemudian description-nya masukkan manajemen interface. Enter. Kemudian kita nyalakan. Kemudian exit. IP default gateway-nya kita masukkan 10.19.8.97. Enter. Oke, kita lanjut ke part 3. Part 3, konfigurasi network infrastruktur setting VLAN trunking ether channel. Oke, ini kita ada di switch 1. Kita masukkan VLAN 2. Enter. Kita beri nama name Bikes. Enter. Kemudian VLAN 3. Enter. Kemudian name-nya Tricast. Kemudian VLAN 4. Oke, VLAN 4 masukkan name-nya manajemen. Enter. Kemudian VLAN 5. VLAN 5 masukkan namanya parking. Besar parking. Kemudian VLAN 6. Enter. Masukkan namanya native. Oke, jika sudah kita masukkan kita exit dulu. Exit interface range dari F01 sampai 2. Enter. Kita masukkan switch port mode terang. Enter. Kemudian switch port terang native VLAN 6 karena VLAN 6 native-nya. Kemudian switch port terang allow VLAN 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian oke, kemudian exit, kemudian interface F05, kita ke interface F05. Kita sudah exit belum tadi? Oh, sudah exit. Interface F05, kemudian switch port mode terang. Enter. Kemudian switch port terang native, switch port terang native VLAN 6. Kemudian yang ini sudah. Kita lanjut ke switch 2.
VLAN 2. Enter. Name. Bytes. VLAN 3. 3. VLAN 4. Management. Manajemen. VLAN 5. Name-nya parking. Parking, kemudian VLAN 6. Natif. Oke, selanjutnya kita exit. Kemudian interface range F01 sampai 2. Switch port mode terang. Switch port terang VLAN. Salah. Native VLAN 6. Switch port terang net port terang allowed VLAN 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian exit. Nah, bener kayak ini. Oh ya, bener. Oke. Nah, setelah itu kita ke step 2, configure ether channel. Oke, karena ini sys2 kita interface range. Oh, yang ini. Kemudian channel group. Channel groupnya 1. Mode 1 mode aktif. Kemudian interface port interface port channel interface port channel 1. Kemudian exit, kita ke switch 1. Interface range, oh kan sudah ada di atas interface. Nah, ini dia interface range, kemudian channel group 1 modenya aktif, kemudian interface port channel 1. Oke, lanjut ke step 3, configure switch port. Pada switch 1, configure port yang terkoneksi ke host dengan static access mode di VLAN 2. Pada switch 2, configure port yang terkoneksi ke host dengan static access mode di VLAN 3. Configure port security pada switch 1 dan switch 2 active access port untuk menerima hanya 3 MAC address yang dipelajari. Pasang semua assign all unused switch, pasang semua yang switch yang tidak digunakan ke VLAN 5 pada kedua switch dan matikan portnya. Konfigurasi configure deskripsi untuk port yang tidak digunakan.
bahwa itu relevan untuk status mereka. Oke. Interface F06, enter, kemudian description-nya host, kemudian switch port modenya access, switch port access VLAN 2, kemudian switch port security, switch port security maksimum 3. Oke. Setelah itu interface, exit dulu. Interface range F03 sampai 4, kemudian F07 sampai 24, kemudian G01 sampai 2. Oke, switch port mode access, switch port access VLAN 5 karena tidak digunakan, kemudian description-nya interface tidak digunakan, kemudian kita matikan shutdown. Oke, sudah, kita ke switch 2. Interface F018, enter, kemudian switch port mode access, enter, switch port access VLAN berapa tuh? VLAN 3, kemudian switch port security, kemudian switch port security maksimum 3. Oke, kemudian interface, exit dulu, exit, interface range F03 sampai 17, kemudian F019 sampai 24, kemudian G01 sampai 2, enter, kemudian switch port mode access, enter, switch port access VLAN 5, enter, kemudian description-nya interface tidak digunakan, kemudian shutdown. Oke, kita lanjut ke konfigurasi host support. Konfigurasi host support, ini yang dikonfigurasi adalah router 1, konfigurasi IPv4 default root menggunakan loopback interface sebagai interface keluar. Oke, kita pindahkan konsolnya ke router 1. Nah, ini dia terminal. Oke, enter, passwordnya akses tidak diizinkan, Cisco console.
Cisco Console. Nah, oke. Benar, Cisco Console. Nah, kita konfigurasi. Enable dulu. Kemudian Cisco Console. Kemudian konfigur terminal. IP root root 0 titik 0 titik 0 titik 0 spasi 0 titik 0 titik 0 titik 0 spasi loopback 0 enter. Kemudian IPv6 root titik 2 titik 2 slash 0 loopback 0. Oke, lanjut ke step 2. Konfigurasi IPv4 DHCP untuk VLAN 2. Pada router 1, buat DHCP pool dengan nama CCNAA yang mengandung 10 host address di VLAN 2 subnet only. Konfigurasi correct default gateway address in the pool. Nah, ini dia. Konfigurasi domain name of ccnaa.net. Oke. Masukkan IP DHCP excluded address 10.19.8.65 10.19.8.84. Ini yang di excluded 65. Oh, bukan, ini untuk yang ini untuk yang step 3, ini step 2 dulu. Titik 1 jadinya, titik 1 kemudian 10.19.8.52. Dan kemudian kita IP DHCP pool namanya CCNA strip A enter. Kemudian network IP networknya adalah 10.19.8.0. subnet masknya 255.255.255.192. Enter. Kemudian masukkan default routernya 10.19.8.1. Enter. Kemudian domain name nya adalah
ccna-a.net, exit. Oke. Kemudian konfigurasi untuk step 3 hampir mirip seperti yang step 2. Kita masukkan IP DHCP excluded address 10.19.8.65 10.19.8.84 enter. Kemudian kita masukkan IP DHCP full ccna strip b, enter. Kemudian networknya 10.19.8.64, kemudian subnet masknya 255.255.255.224, enter. Ya, kemudian masukkan default routernya 10.19.8.65. Sudah, setelah itu domain name-nya ccna-b.net, enter, exit. Oke, setelah itu konfigurasi host komputernya. Konfigurasi PCA, IP configuration, kita masukin DHCP. Nah, sudah dapat IP-nya. Kemudian ini masukkan 2001.2, mana tadi? IP PCA 2001.2 db8.2 acad.2 a.2.250, prefixnya 64, link lokal addressnya fe80, kemudian default gateway-nya fe80.2.21. Sudah, update hilang. Kita konfigurasi PCB, kita minta DHCP-nya lagi, tunggu sampai dapat. Sudah dapat. Kemudian kita masukkan ini 2001.2 db8.2 acad.2b.2.250, kemudian prefixnya 64, dan link lokal atau default gateway-nya adalah fe80.21.21. Konfigurasi. Oke, sudah. Jika sudah, mari kita coba untuk submit. Kita tunggu masih submit. Saya cek video saya masih berjalan. Oke, masih berjalan.
Ya, dari hasil pengerjaan saya mendapatkan 98,1% completion. Ya, mungkin cukup sekian video pengerjaan SWRE PTSA final exam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.